Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Sejak hari ini kami akan melakukan tentang jarum satu otomatis dan obras benang dua atau benang jarum dua atau benang empat. Ini fungsi jarum satu atau high speed ini fungsinya berbeda. Yang high speed untuk menjahit, yang obras untuk merapikan pinggiran kain. Contohnya seperti ini. Obras seperti ini. Nah, masing-masing mesin ini punya komponen tersendiri. Kami akan mengenalkan terlebih dahulu jarum satu. Sebelum kita mulai antara ini atau belajar ini, lebih dahulu kita sebentar kita berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran jarum satu, mari kita mulai. Ya, kita kenalkan dulu. Ini untuk langkah pertama. Kita kenal dulu. Yang pertama ini tension untuk memaksimalkan tekanan benang atau mengatur tekanan benang. Ini tiang jarum harus sesuai turun ke mesin. Maksimal itu harus turun, kalau tidak turun nanti jahitan tidak jadi. Langkah berikutnya kami mengenalkan injaan pedal ini. Kalau ditekan ke bawah semakin kencang, kalau ke bawah semakin kencang. Langkah berikutnya ini pengaman jahitan, pengaman untuk biar kita enggak terkena pelatuk. Nanti kalau nggak ada ini bahaya. Langkah selanjutnya, bila kita mengoperasikan mesin ini, ini ada on off-nya. Ini dipencet, ada on off-nya. Ini on off. Ini untuk mengatur layar, ini untuk pengaturan langkah atau mau dibuat otomatis atau enggak. Langkah selanjutnya kita perkenalan tentang ini sepatu. Naik turun sepatu. Kalau ini turun, ini naik. Kalau mau ini full, ini sepatu harus ditarik ke atas biar enggak terkena gigi. Langkah selanjutnya ini adalah tombol kunci. Ini juga tombol kunci, sama fungsinya. Kalau jahitan biar kencang awalan dan akhir. Cukup di sini pembelajaran jarum satu. Udah masih ada yang kurang dan udah pada yang paham semuanya. Kalau enggak ada pertanyaan, ditanyakan. Pembelajaran selanjutnya ini kita mengenalkan obras benang 4 atau jarum 2. Kita perkenalkan obras ini. Langkahnya. Nah, yang ini untuk menaikkan
sepatu. Menaikkan sepatu dilepas. Ini untuk mengoperasikan mesin ini, alur benang ini harus pas, harus sesuai gambar. Ini ada petunjuk gambar di dalam mesin obras. Nah, ini yang hitam ini alurnya harus pas, harus urut, ada titik merah, biru, hijau, harus pas semuanya ada titik. Nah, selanjutnya ini kita buka tutup yang besar ini, kita tekan kayak gini. Ini punya apa? Untuk kalau kita mau memasukkan jarum benang biar kelihatan lubang-lubangnya. Kalau enggak dibuka nanti enggak kelihatan benangnya. Ini untuk buka tutup yang buka tutup yang kecil ini ada gambarnya sesuai alur benang. Nah, selanjutnya ini untuk pengaman bila ada jarum patah tidak mengenai mata kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Bila ada silahkan bertanya. Monggo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sesi berikutnya tentang pengenalan cara mengoperasikan ini kaki yang kanan untuk menaikkan sepatu. Ini untuk menaikkan sepatu. Tapi kayak gini, kalau udah pas, kita pas dulu biar ke dalam. Nah, sepatu di luar gadalan nanti bahaya bisa rusak. Harus ditekan dulu. Nah, ini ada pedal dua. Yang kanan untuk naikkan sepatu, yang kiri untuk jalan. Jalan ditekan semakin ke bawah semakin kenceng. Sesi berikutnya ini ada kalau menyalakan mesin ini ada tombol on off untuk menjalankan mesin. Contohnya kayak gini, ini ada on off untuk menyalakan mesin. Nah, kalau udah bener-bener ini mesin on, kita buat jalan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita pencet, makin tekan makin kencang jalannya. Makin kencang. Ini juga ada peso pemotong. Peso pemotong ini untuk merapikan pinggiran jahitan. Jangan sampai nanti pas kalian ngebras sampai kepotong terlalu banyak, nanti jadinya reject. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau mau ada yang bertanya silahkan. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Sesudah kita menyalakan mesin, sudah mengoperasikan mesin, kita cek dahulu. Kalau kita mau mengoperasikan itu hasilnya bagus atau tidak, harus cek dulu sebelum kita produksi. Kita cek dulu bagus enggak, ceknya pas enggak, langkah-langkahnya pas enggak, harus kita cek dulu.
hasilnya bagus. Kalau nggak bagus nanti disuruh permak. Cukup di sini. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ya cukup. Kalau nggak ada kita tutup pembelajaran. Masih 10 menit loh itu. Enggak apa. Dan jarum 1. Nah, kita mulai lagi. Nah, kita mulai lagi yang otomatis ya, jarum yang otomatis. Kita perkenalkan dulu yang otomatis ini, jarum 1 ini. Ini ada tombol gunting. Ada tombol gunting ini. Kalau di pencet tombol gunting nanti kalau jalan ditekan ke belakang nanti benang putus sendiri dan jarum naik sendiri. Ini ada tombolnya. Ada tombolnya, kalau ditekan ke depan jalan, ke belakang putus benang, tengah-tengah juga langsung berhenti. Ini ada tombol langkah-langkah jahitan. Nah, ini di tempat sini bisa, di sini bisa. Biar ditekan tombol ini ada pengurangan stitching, ada penambahan stitching. Kalau mau mengoperasikan mesin, mau mengatur gunting, langkah jahitan, ini harus di on off dulu. Di on off dulu. Ini ada plus min ya, ada plus minnya untuk pengurangan jahitan. Ini juga plus min ini untuk pengaturan kecepatan jahitan. Nanti ada ini ada layarnya, kalau angkanya semakin banyak itu semakin cepat larinya, semakin sedikit angkanya di sini di layar semakin pelan jalannya. Nah, nanti untuk pemula usahakan untuk jangan terlalu angka tinggi, cukup 40 km aja ya, sampai km berapa seperti motor. Semakin cc-nya semakin gede semakin ganteng. Nah, saat berikutnya ini ada pertanyaan tentang otomatis gunting ini sama langkah stitching. Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Ini ada tombol N. Tombol N ini untuk mengatur kunci. Kunci. Kalau ini N ini ditekan di off, ini nggak akan kunci sendiri. Jahitan nggak akan kunci sendiri. Terus manual. Ini ada N ini ada pas awalan, ada pas akhir ada. Ini kalau dimatikan N ini dimatikan nggak akan mengunci, berarti jahit manual. Kenapa ini P? Ini ada tombol P. P ini juga mengatur, kalau mau mengatur semuanya itu P harus pencet dulu. Baru mengaturkan, misalnya pengaturan gunting, ngunci kanan enggak, awalan, akhiran itu dulu. Dan ini tombol yang panah ini untuk mengatur pas jalan berapa langkah langsung berhenti sendiri. Seumpamanya 1 meter, nanti ini bisa sendiri, bisa berhenti. Di situ enggak? Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan?
penguncian dan pengususan benang dengan otomatis yang baru satu. Gimana? Cukup? Ya, di sini pembelajaran tanggal 1 yang jarum beras atau benang dia atau benang 4 atau jarum dia. Ini biar bisa, biar jarum biar juga bisa, jarum 1 bisa, benang juga bisa. Ya, biar tidak ada yang ditanyakan, cukup ini saja yang saya beritahukan atau pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Bila ada salah sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, off. 16 menit mas. Wes ya.